Di pagi yang cerah ini kita kedatangan ibu. Kamu tadi undang. Tadi berapa? Tadi 170 ditambah itu 160. 350. Satu. Ininya 16 aja nggak kurang. Iya 16 itu udah Masya Allah. Alhamdulillah pagi-pagi ada yang borong ya. Moga-moga ini jadi penglaris yang berkah. Sampai sore nanti banyak berdatangan orang-orang membeli ke toko. Welcome, selamat datang. Wilujeng Sumping, selamat pagi, Sugeng Enjing, good morning. Mau ada organ apa? Bonjour, bahasa Prancis, nggak tahu lah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini itu 19,5 itu. Iya itu pasnya 19,5. Ini bahan serupi, Masya Allah mewah banget. Cuman satu-satunya ini, eksklusif. Ini kalau netizen ada yang pengen di sini hadirin. Habis sudah. Boleh itu order. Ya itu cuma di depan aja itunya. Aku pencet ya nih. Tadi kembali 20 ya? Iya 20. Ya sama itu nanti ini kembalinya jadi 25 ditambah 5.000. Nah itu ambil ya. Apa? Tuh 250 menjadi 19,5. 250 menjadi 19,5. Oke siap. Oh ya karena itu diambil saya tambah 5.000 deh kembalinya deh. Pagi tambah 5.000 lah. Terima kasih. Itu tadi pelanggan kita udah pulang, alhamdulillah. Yang mana? Itu yang 45 itu. Kerusiran 45. Oh, lengket apa nih? Alhamdulillah tadi udah pulang. Sekarang kita menunggu pelanggan berikutnya ya. Moga-moga banyak yang datang nih sampai sore. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya alhamdulillah semenjak ini ya, semenjak sekolah udah mulai tatap muka, alhamdulillah sudah ya kondusif lumayan. Jadi di dalam hidup ini memang kita diperintahkan Allah itu untuk selalu berpikir. Secara simpelnya berpikir kita itu adalah mencari alasan. Dari setiap apa yang kita lakukan kita harus punya alasan gitu. Yang dibahasakan di dalam agama itu dalil ya, dalil itu sesuatu yang menunjukkan. Nah sesuatu yang menunjukkan itu adalah tuntunan dari agama. Oleh karena itu hidup itu harus punya dalil, punya alasan. Sehingga suatu saat ketika kita melakukan sesuatu, kemudian selalu kita persiapkan alasan dari perbuatan tersebut, maka ketika disoal oleh siapapun, sudah tidak menjadi masalah lagi buat kita. Karena kita tahu jawabannya, tahu alasannya, tahu tujuannya, dan apabila itu ternyata mengganggu orang lain atau mengusik orang lain, tentunya tidak begitu menjadi masalah karena kemudian kita mempersiapkan alasan tentang perbuatan yang kita lakukan. Nah itu yang disebut dari asar atau buah dari berpikir. Jadi semuanya itu mempunyai alasan, sehingga Allah selalu memberikan alasan terhadap suatu yang Allah berikan. Misalnya Allah menciptakan manusia untuk apa gitu. Allah menciptakan manusia untuk apa? Ada yang tahu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku Allah. Begitu juga misalnya alasan diantara sekian alasan ya, alasan Nabi Muhammad diutus. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sebegitu pentingnya akhlak, perilaku, sehingga beliau sampai dalam hadisnya redaksinya berbentuk adab hasar, yaitu innama. Innama itu bisa dikatakan hanya gitu ya, semata-mata gitu.
aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Itu juga termasuk salah satu alasan kenapa beliau diutus. Dan hal ini membuktikan bahwa kerasulan Nabi itu, Prophet Muhammad SAW, benar-benar mukjizat, benar-benar miracle. Karena beliau lahir atau terlahir di daerah yang akhlaknya, moralnya sangat rusak, sangat bejat, tapi beliau bisa menjadi sosok yang sangat berakhlak mulia. Bukan cuma dari segi perilaku yang anti mainstream, kemudian jujur, baik, tapi juga secara fisik beliau itu mempunyai karakteristik yang diciptakan oleh Allah. Huwa basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqutun bainal ahjari. Beliau itu manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Beliau itu mempunyai look, mempunyai fisik yang sempurna. Beliau itu tutur katanya lembut, bagus didengar, merdu suaranya, wajahnya sangat tampan, bercahaya, tampan, tapi tampannya itu tidak membosankan. Putih juga tidak terlalu putih, coklat tidak terlalu coklat. Jadi benar-benar keindahan yang tidak ada duanya di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Prophet Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar bisa membuktikan bahwa beliau itu adalah satu mukjizat, satu keajaiban, seorang yang terlahir di tempat yang bejat moralnya, akhlaknya rusak, tapi beliau menjadi sosok yang sangat lembut, santun, dan berakhlak mulia. Sampai-sampai diriwayatkan beberapa musuhnya itu selalu menghindar untuk memandang Rasulullah SAW. Karena kalau mereka sampai memandang wajahnya, dikhawatirkan mereka akan terpesona, terkesima, dan akhirnya masuk Islam. Karena bagi para pemimpin Quraisy waktu itu, masuk Islam adalah satu penurunan level sosial, satu kehinaan. Karena di antara ajaran Islam adalah kesetaraan manusia. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tingkatan iman dan takwa itu tidak nampak secara zahir, secara fisik ya, karena iman dan takwa itu indallah, pangkat yang hanya nampak oleh Allah dan oleh sebagian hamba Allah yang diberi petunjuk atau diberi kasyaf. Namakan warasikhuna fil ilmi, itu orang-orang yang ilmunya benar-benar menembus batas standar keilmuan, itu ya, boleh dikatakan begitu. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang oleh Allah diberi ilmu yang menembus batas kewajaran atau menembus batas ilmu orang biasa. Itu juga biasa disebut ahlus sarair, orang-orang yang ahli rahasia. Itu bahasa secara literally, secara letterletnya itu ahlus sarair itu orang yang ahli rahasia. Nah, ahlus sarair ini biasanya disematkan atau diidentikan dengan para wali Allah, orang yang dekat kepada Allah. Karena orang-orang yang dekat kepada Allah itu seringkali oleh Allah diberi ilmu yang tidak standar, kasyaf. Nah, orang-orang yang seperti itu mungkin baru bisa melihat level atau tingkatan manusia inda Allah. Jadi logikanya begini, kalau misalnya kita ya orang paling kaya se-RT, itu kalau dia naik ke level berikutnya, misalnya dibandingkan dengan orang paling kaya se-desa atau se-RW misalnya, maka dia nggak ada apa-apanya. Kemudian kalau dia naik lagi orang paling kaya satu desa, maka itu ternyata belum ada apa-apanya. Nah, misalnya orang paling kaya satu desa, misalnya dia sudah mempunyai Pajero misalnya, kemudian dibandingkan dengan orang paling kaya sekecamatan, ternyata dia nggak ada apa-apanya. Kemudian naik lagi, dibandingkan dengan orang paling kaya satu kabupaten, nggak ada apa-apanya dia satu kabupaten. Naik lagi, orang paling kaya sekabupaten, dibandingkan dengan orang paling kaya satu provinsi, nggak ada apa-apanya. Dan terus, ini tingkatan level secara fisik, nampak oleh mata, bisa dilihat. Nah, dalam keimanan juga seperti itu. Ada orang imannya, tingkat kesalehannya dan tingkat kewiraiannya tinggi, satu RT. Ternyata dibandingkan dengan ini nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan atasnya lagi nggak ada apa-apanya. Apalagi dibandingkan dengan para wali yang sudah level sampai wali abdal dan sampai apalagi yang tertinggi pemimpin para wali adalah wali kutub. Tingkatan keimanan itu pun juga levelnya sangat banyak. Bisa jadi jutaan level ya. Sebagaimana level orang kaya tadi. Mereka punya levelnya. Nah, kalau level fisik mungkin bisa jadi kita saksikan atau kita identifikasi secara fisik, nampak oleh mata, nampak oleh apa yang bisa dirasakan dan dilihat. Namun kalau tingkatan iman dan takwa, di mana itu adalah
tingkatan yang paling inti, yang paling penting dari jati diri seorang muslim itu tidak nampak secara fisik. Mungkin hanya indikasi-indikasinya saja, tapi indikasi itu pun sebenarnya tidak tidak pasti benar. Nah, tapi kalau ahli sarair, orang-orang yang mempunyai ilmu rahasia tadi, atau yang di Quran disebut warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang ilmunya menembus batas kewajaran, kekasih-kekasih Allah, the most beloved person to Allah, they would be given by Allah the knowledge that is not given to the ordinary people. So they are extraordinary people. Khawasul khawas. They will know this. Mereka akan tahu level-level ini. Nah, kembali lagi kepada tadi pembahasan buah dari berpikir itu, kita selalu mempunyai alasan di dalam bertindak, di dalam melakukan segala sesuatu. Makanya karakteristik Al-Quran, karakteristik agama Islam ini selalu memberikan argumentasi, bahkan seringkali bersifat menantang Al-Quran. Dan itu sah-sah saja, karena Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk sombong, untuk takabur. Dan kalau orang sudah sombong dan takabur itu kan identik dengan menantang ya, menantang atau mengajak orang untuk membuktikan gitu. Sehingga ajaran Islam itu sangat erat dengan transparansi, atau bisa dibaca dan bisa dilihat dengan kacamata apapun, sangat transparan. Jadi seandainya ada dari kita menjumpai informasi agama yang bersifat tidak transparan, maka hakikatnya itu hanya karena ilmu kita yang belum sampai. Jadi bukan karena itu doktrin ya, meskipun kadang terkesan sedikit kayak ada nilai doktrin. Sudah, kamu tuh nggak usah tanya-tanya, kerjakan saja, lakukan saja, jadikan keyakinanmu. Kadang-kadang ada yang berlaku seperti itu, tapi sebenarnya agama Islam itu tidak seperti itu. Karena bagi orang-orang tadi, orang-orang yang warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang ilmunya menembus batas, hal-hal semacam itu selalu ditemukan dalilnya, selalu ditemukan jawabannya oleh mereka. Bahkan kadang jawaban itu bersifat jawaban yang tidak bisa diutarakan. Kadang jawabannya itu hanya berupa keyakinan yang luar biasa yang ada di dalam hati sanubari seorang wali atau seorang yang ilmunya sudah warasikhuna fil ilmi itu tadi. Orang yang diberi pengetahuan extraordinary oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa disebut juga ahlu sarair, orang-orang yang ahli rahasia. Ya, sir itu kan rahasia ya. Ya, kenapa rahasia? Karena kalau dia itu dibuka secara khalayak, dibuka secara umum oleh siapapun, mendengar informasi tersebut, bisa jadi akan salah tangkap. Sehingga informasi-informasi seperti itu oleh Allah kadang-kadang ditutup-tutupi. Karena tidak semua otak manusia itu bisa menerima secara gamblang gitu. Bisa jadi nanti salah persepsi. Banyak sekali hal seperti itu dalam agama. Namun kalau kita mau banding-banding informasi agama yang sifatnya belum jelas tanda kutip ya, artinya membuat kita bertanya-tanya, itu kalau dibandingkan dengan informasi yang pasti, yang tidak perlu dipertanyakan lagi, itu sebenarnya cuman ya 0,00 sekian persen. Jadi mestinya kita sebagai seorang muslim, seandainya menjumpai informasi yang seolah-olah tidak ada ujungnya, tidak ada jawabannya, ya, di dalam otak kita berputar-putar, misalnya tentang ketuhanan, tentang ajaran tertentu di dalam Islam, kemudian kita mengklaim bahwa Islam itu salah, lah itu kan nggak fair. Karena pasti yang seperti itu tuh nilainya sangat sedikit sekali dibanding dengan informasi yang sangat gamblang, terang benderang, melebihi terangnya matahari di siang bolong. Jadi mestinya begitu. Jangan hanya karena satu persoalan di dalam Islam yang kita dengar kemudian berputar-putar di otak kita dan kita pertanyakan kemudian tidak ketemu jawabannya, kemudian kita mengklaim bahwa Islam itu salah, itu sangat nggak fair. Jadi dipastikan ya, bukan bisa jadi, dipastikan ketika Anda mengalami sebuah pertanyaan di dalam agama kemudian muter-muter tidak ada jawabannya, itu dipastikan ada jawabannya, dipastikan. Namun memang ada hal yang sifatnya itu terbatas oleh manusia itu, baik kemampuan otak, kemampuan jaringan dan lain-lain, itu memang sebagai bukti bahwa Allah menciptakan manusia itu lemah, pasti ada batas. Jadi semata-mata itu hanya keterbatasan kita, bukan karena nggak ada jawabannya.
Dan hal yang bersifat seperti itu sebenarnya sangat sedikit dibandingkan yang bersifat gamblang dan jelas. Makanya mestinya jangan menyoal masalah itu. Boleh kita menyoal, tapi tidak sampai menyebabkan kita kemudian menyalahkan agama atau naudzubillah min dzalik sampai-sampai kita tidak percaya lagi gitu. Sangat tidak fair. Jadi itu prinsipnya ya. Pasti semua persoalan itu pasti ada jawabannya. Dan bisa jadi kita nggak diberi jawaban seumur hidup sampai meninggal. Dan itu mestinya no problem kan. Dan insya Allah kalau kita masuk ke surganya Allah, insya Allah nanti kita diberi jawaban semuanya. Misalnya ada perdebatan apa namanya, manusia pertama itu Nabi Adam apa bukan gitu. Karena dari tinjauan secara fisik tidak ada tuh bukti satupun bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam gitu. Oke, lah tapi Qurannya gimana? Wah, dia berargumen lagi tuh. Lo di Quran itu kan redaksinya khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika khalifah itu kan penerus. Penerus berarti kan ada sebelumnya yang diteruskan. Nah, kalau ada sebelum diteruskan, berarti nggak apa-apa dong bahwa Nabi itu bukan manusia pertama. Toh tidak ada bukti secara fisik bahwa beliau itu manusia pertama. Nah, terus yang itu belum enggak, manusia pertama tetap Nabi Adam, karena Nabi Adam itu dari surga kemudian sama Allah diturunkan ke bumi dan akhirnya beranak pinak. Sebagai bukti beliau disyariatkan waktu itu pernikahannya karena sebagai manusia pertama maka anak kandung dengan anak kandung. Tapi disilang itu ya, bukan kembarannya ya. Tapi disilang. Nah seperti itu kemudian dipermasalahkan sampai, loh ini gimana sih, kok Quran begini, kok ilmu fisik begini, ilmu sejarah begini, ilmu biologi begini, antropologi, sosiologi begini, gimana kok bertentangan? Nah mestinya hal semacam itu tidak menjadi problem. Karena bagaimanapun juga Al-Quran itu absolut, Al-Quran itu pasti benarnya. Sementara sains, ilmu pengetahuan itu mempunyai tradisi pendapat yang lama dikontrol oleh pendapat yang baru. Karena ditemukan fakta yang membuktikan bahwa pendapat yang lama itu salah. Dan itu sudah menjadi tradisi dari karakteristik ilmu pengetahuan. Hanya mestinya nggak fair ketika Al-Quran dibanding-bandingkan dengan ilmu pengetahuan. Bolehlah kita mencocok-cocokkan, tapi tentu dengan dengan bijak, dengan fair ya, artinya santun gitu. Seperti Abah Quraisy Shihab itu, Abah Quraisy Shihab ketika beliau menafsirkan satu ayat atau pemahaman terhadap satu ayat yang punya keterkaitan terhadap dengan ilmu pengetahuan, beliau selalu menggunakan redaksi sementara ini gitu ya. Sementara ini ada korelasi mana Al-Quran ini dengan ilmu pengetahuan ini gitu. Nah, kata sementara ini itu kan bisa jadi nanti suatu saat akan ditemukan fakta baru yang bisa jadi menyalahkan terhadap fakta sebelumnya gitu. Nah itu yang perlu kita lakukan ketika kita berhadapan dengan agama, dalam ini berhadapan dengan Al-Quran. Jadi harus ada tata krama, harus ada adab gitu ya, harus ada adab. Dan itu yang paling utama, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan bahwa ini nama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Gak apa-apa ya lur, ngomong ngalor gitu lur. Karena kadang-kadang kita itu terombang-ambing oleh suasana dunia itu, apalagi sekarang ini ketika informasi sudah mengglobal. Ketika informasi sudah mengglobal itu sangat terbukti sekali hadis Rasul yang mengatakan pagi iman, sore kafir, besok pagi iman lagi. Ya itu tadi, paginya kita nonton YouTube ngaji, kemudian nanti sore kita nonton orang apa gitu. Kemudian kita berubah, atau kita pagi ngaji kemudian sore mendengarkan keterangan yang kemudian mengkritisi agama, kemudian masuk akal, baik itu dari apalah, dari ateis atau dari apa, kemudian otak kita terpengaruh dan sampai berubah keyakinan dan seterusnya. Itu bisa terjadi di hari-hari ini ketika informasi sudah mengglobal. Padahal sebenarnya ketika informasi itu sudah mengglobal, justru itu kesempatan yang bagus buat terutama kita ya, orang-orang yang meyakini Al-Quran. Karena Al-Quran itu atau Rasulullah atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu ajaran yang paling transparan, paling siap untuk dibaca dengan kacamata apapun, mau sains, mau ilmu sosial apapun ya, secara sosiologi, antropologi dan lain-lain. Sehingga ketika Islam berada di tengah-tengah globalisasi,
sebenarnya kesempatan yang paling bagus untuk eksistensi Islam itu menjadi global juga, karena dia punya karakter yang paling siap untuk dilihat dengan kacamata. Sementara dunia globalisasi ini adalah dunia di mana semuanya itu bisa terlihat jelas oleh umat manusia gitu. Tapi it's okay because manusia itu bukan cuma pikiran saja ya, manusia juga terbebani oleh nafsu. Bisa jadi terbebani, bisa jadi juga terfasilitasi untuk bahagia, untuk menikmati hidup dan seterusnya. Jadi manusia itu dimodalkan dengan logika, akal, dan juga ambisi, nafsu, emosi gitu ya, emosional. Jadi nafsu itu beban sekaligus nikmat. Hampir semua kreasi, semua kreativitas manusia yang melahirkan peradaban luar biasa ini, itu semua terlahir dari nafsu, dari ambisi besar para pioner, para penemu-penemu teknologi. Ambisi besar mereka melahirkan peradaban yang luar biasa. Tapi di sisi lain nafsu juga menyebabkan manusia terpuruk, tersesat, dan mereka mengalami hidup pada titik paling rendah karena ambisi yang tidak terarah, sehingga mereka akan hidup sengsara, mereka akan hidup terlunta-lunta, penyesalan, bahkan alhamdulillah sebagian di antara mereka ada yang sampai bunuh diri, putus asa. Itu juga karena nafsu. Makanya harus balance, harus seimbang. Bagaimana kita menyeimbangkan antara logika dan nafsu. Oke, secara logika memang ajaran Rasulullah itu benar enak. Ini secara logika memang sholat itu menyehatkan badan, mengenakan pikiran. Karena kalau orang nggak sholat itu misalnya sibuk dengan duniawi, memang manusia itu perlu dices. Makanya dalam redaksi hadisnya Rasulullah seringkali mengatakan, arihni ya Bilal, coba tolong hibur aku Bilal, coba tolong bikin saya menjadi istirahat Bilal. Istirahat dengan apa? Dengan sholat. Jadi ayo segera adzan sholat, kumandangkan, dan nanti aku akan sholat, dan sholat itu menjadi kesempatanku untuk beristirahat. Ya secara logika begitu, memang sholat itu menjadi istirahat kita. Sesibuk apapun kita, kalau kita kemudian sholat, maka kita akan refresh kembali. Coba Anda buktikan, coba ketika Anda mengerjakan sesuatu yang sangat berat, kemudian dikumandangkan adzan, kemudian Anda ikut jamaah ke masjid, wudu, sholat, wirid sejenak, kemudian Anda balik lagi ke tempat pekerjaan Anda dan lakukan kerjaan tersebut. Rasakan bedanya. Betapa setelah melakukan sholat itu kerjaan menjadi refresh dan ringan kembali, seolah seperti mulai dari nol. Nah, itu diantara manfaat dari sholat. Jadi memang sebenarnya perintah-perintah atau syariat yang diberikan Allah itu mengenakan kita, dan itu sangat logis, sangat masuk akal. Nah, tapi kadang-kadang logika itu kemudian kalah oleh nafsu, ambisi, emosi. Ya itu misalnya nafsu, aku mah pengen tiduran, aku mah pengen main TikTok dulu, azan udah ada, main TikTok dulu, sini mau lagi asik nih, udah terlanjur ngobrol, apalagi viewernya 1K ini, seperti saya sekarang ini 1K. Bukan curhat ya. Ya maksudnya kesibukan duniawi yang asik-asik itu kadang membentuk emosi yang salah. Nah itu, jadi logika berperang dengan nafsu. Memang selalu begitu. Jadi secara logika memang benar, sholat itu manfaatnya bagus, manfaat secara fisik, secara psikis ya, dan lain-lain, secara kebersihan juga karena mengambil air wudhu. Namun secara nafsu, wah nanti dulu lagi asik nih, wah gamenya belum kelar nih, bentar lagi nanggung, oh lagi ngobrol nih gitu, oh lagi banyak yang beli seperti saya misalnya gitu. Ya begitu. Nah bayangin Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling bisa menyeimbangkan antara logika dan nafsu. Nah, orang yang paling hebat sebenarnya itu antara logika, ambisi itu bisa berkesinambungan, karena satu sama lain itu saling ada pengamen itu ya, satu sama lain itu saling berkesinambungan, sehingga harus berjalan secara bersamaan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling ahli di dalam menyeimbangkan antara nafsu dan logika. Jadi beliau itu orang yang paling banyak ketawanya ketika di dalam keluarga. Dalam hadis itu disebutkan beliau itu orang yang paling banyak tertawa dan bercanda ketika bersama istri dan anak-anak di rumah. Di sisi lain beliau adalah orang yang paling banyak nangisnya ketika malam hari karena melihat umat yang banyak bobrok, banyak kerusakan, dekadensi moral, kejahatan, keresahan masyarakat. Beliau menangisi umatnya. Beliau memohonkan ampun untuk kita semua, untuk umat-umat berikutnya. Nah, ini adalah satu bentuk dari keseimbangan antara logika dan nafsu. Beliau orang yang nggak cinta duniawi, tapi beliau ketika mengatur dunia dengan segala ketegasannya dan kecerdasannya, kejeniusan beliau mengatur itu manajemennya secara hebat gitu ya. Beliau lakukan musyawarah, diskusi, tak pertimbangan ke banyak orang. Tapi di sisi lain beliau adalah orang yang tasawuf, yang tidak ada sedikit pun dunia di hatinya. Bahkan saking lantangnya beliau mengatur dunia, saking piawainya beliau mengaturnya, sampai-sampai beliau diklaim orang yang cinta dunia itu sampai. Jadi ada salah seseorang yang beliau itu siangnya buat puasa, malamnya buat ibadah. Ketika melihat Rasulullah itu sedang sibuk mengatur pembagian harta rampasan perang, beliau sampai, adil ya Rasulullah. Menyuruh Rasulullah adil. Berarti beliau ini sudah mengklaim bahwa Rasulullah ini karena terlalu cinta duniawi sehingga dianggapnya tidak adil. Ini membuktikan bahwa Rasulullah pun betapapun beliau itu ahli akhirat, ahli sufi, tapi beliau sangat menggunakan syariat atau ilmu-ilmu yang bersifat logis, fisik kayak gitu ya. Gitu. Karena ini juga sering jadi masalah di kalangan masyarakat ini. Jadi misalnya, wah kalau aku sih imannya udah kuat, jadi aku ya dagangnya sewajarnya, nyari uangnya sewajarnya. Itu begitu. Untuk nyari uang dengan kesemangatan, dengan kepiawaian, manajemen, dengan strategi gitu ya. Tetap harus. Kalau perlu saat terjadi satu kegagalan dalam proses kita misalnya mengais rezeki gitu ya, dalam berdagang atau yang lain, bila perlu tuh kita semacam action gitu, semacam pura-pura ngikutin kayak kebanyakan orang, pura-pura susah, aduh gimana ya ini besok aku punya janji ini itu harus bayar besok Selasa, harus setor ini ya. Kalau perlu kita pura-pura itu bersandiwara sebagaimana umumnya orang demi untuk menciptakan suasana keselamatan di dalam menjalani hidup, strategi. Jadi nggak masalah kita mengeluh, itu nggak masalah. Cuma usahakan jangan sampai masuk ke dalam hati. Jadi bersemangatlah Anda berusaha menggapai dunia, tapi bahagialah Anda dengan apapun hasil yang didapat setelah itu. Jadi kalau perlu berbahagialah dengan proses penggapaian sukses itu. Kalaupun nanti ada bahagia setelah sukses, anggap saja itu adalah bonus. Karena sebenarnya targetnya bukan itu. Targetnya adalah usaha yang kita lakukan. Nah, itu begitu. Makanya penting sekali kita merekomendasikan orang-orang ini untuk banyak berpikir di dalam beragama. Karena agama itu sangat logis. Nanti kalau sedikit-sedikit pasrah, sedikit-sedikit tawakal, sedikit-sedikit Allah yang ngatur, itu nanti malah Allah menjadi tidak suka sama kita itu. Gitu. Ya, harus dengan strategi. Gitu ya. Ya semangat ya. Jadi begitu, emang ya begitulah kehidupan di zaman globalisasi ini. Memang kita harus ekstra di dalam berpegang teguh terhadap suatu keyakinan. Karena keterbatasan otak kita, keterbatasan memori kita itu bisa jadi suatu saat mendengarkan sebuah informasi, atau bahkan bukan informasi, kadang-kadang berupa hiburan yang datang di beranda kita, di HP kita, kemudian mengusik emosional kita, mengubah kepribadian kita, sehingga kita berubah tuh, bergeser dari yang tadinya lempeng, oh kayaknya asik nih main game, waduh kayaknya asik nih nonton lagu-lagu ini, wah kayaknya asik nih, lambat laun bergeser itu
Jadi bukan cuma informasi ya, bahkan hiburan sekalipun bisa mengusik kepribadian kita. Nah, karena itu di zaman globalisasi ini memang sangat dibutuhkan berpegang teguh terhadap satu keyakinan. Nah, benteng atau penguat dari keyakinan itu ya, bagaimana keyakinan kita itu bisa kuat, sekuat baja, sekuat tembok tebal, itu yaitu dengan akal, logika. Kita harus mengasah logika. Harus selalu beralasan, itu tadi yang saya katakan. Kita hidup itu harus punya alasan. Ke sekolah iya aku sampai sekolah tapi wedi divaksin ya wis lah, ra mangkat aku daripada divaksin. Akhirnya aku sekolah dewe nang kene nang pasar. Jadi begitu ya guys. Pokoknya nikmati hidupmu karena kamu sudah dimodali alat penikmat, yaitu apa? Nafsu, ambisi. Kemudian lempengkanlah hidupmu. Kenapa untuk melempengkan? Karena kamu sudah dimodali akal untuk berpikir mencari mana yang benar. Itu enak sekali kan. Jadi hidup itu enak. Buat mencari pakai akal, kemudian dinikmati dengan nafsu gitu. Oh monggo nanti kalau udah matang jangan lupa ya bagi-bagi ya, dikirim ke sini. Saura-urane dikirim fotonya ya kena wis. Dan ngiler kok Habib dan melu ngiler kok. Jadi begitu ya, ini Mbak Tias mau masak ini. Masak apa gerangan ini? Aduh. Tak enak ya. I think it's enough for today. We can continue another time, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.